kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nishimura menegaskan bahwa dengan kalahnya pasukan Jepang, maka ada kondisionalitas dari sekutu yang harus ditaati, yaitu Jepang harus menjamin tidak ada pergantian kekuasaan dan mempertahankan status quo di Hindia Timur. Artinya, mereka harus menunggu pasukan sekutu datang dan kemudian pasukan sekutu yang akan menentukan apakah kita boleh merdeka atau tidak. Sedangkan sebelumnya kemerdekaan itu dijanjikan oleh Jepang sebelum dia dilaksanakan di Jakarta, dan ketika itu salah satu pasukan peta yang berbincang-bincang dengan Soekarno, yaitu Sukodanko Singgih, itu ke Jakarta dan memberitakan bahwa menurut penafsiran dia, Soekarno sudah setuju untuk melaksanakan proklamasi. Akhirnya disepakatilah untuk menjemput Soekarno dari Rengas Dengklok kembali ke Jakarta. Ada golongan tua dan golongan muda yang berkumpul, akan tetapi yang ketika itu terlibat dalam perumusan adalah Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. 3 orang ini. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu yang diingat Ahmad Subarjo dari pembukaan Piagam Jakarta. Jadi Ahmad Subarjo mengambil dari situ dan memasukkan ke dalam paragraf teks proklamasi. Dan Hatta ketika itu seperti biasa orang yang sangat taktis, strategis dan detail oriented, memasukkan kalimat hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian ada beberapa perubahan-perubahan teknis, itu seperti kata tempoh itu dirubah menjadi tempo, dan kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia dirubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Itu tanggal, penulisan tanggalnya adalah 17 strip 08 strip 05, dirubah menjadi hari 17 bulan 08 tahun 05. Ketika itu diserahkan ke forum, ada beberapa ketidaksetujuan. Itu kan sebelumnya rencananya adalah itu kan atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia sebelumnya, dan itu akan ditandatangan oleh setiap peserta pergerakan yang ada di Rumah Laksamana Maida. Anggota PPKI itu dianggap oleh mereka nggak semuanya pejuang. Ada beberapa yang tidak pernah berjuang dan di masa pendudukan Jepang itu cuma bekerja untuk Jepang aja. Jadi itu yang disebut kolaborator. Jadi mereka bilang nggak boleh ditandatangan oleh semua yang hadir. Ada sebagian dari golongan tua ini adalah orang-orang oportunis yang hanya mendompleng dan ingin kekuasaan dari pihak Jepang maupun ketika masa kemerdekaan nantinya gitu. Jadi mereka hanya ikut-ikutan dan kemudian siapa tahu dapat jabatan A, jabatan B, jabatan C, menteri kan lumayan. Akhirnya salah satu tokoh muda juga, Soekarni, yang kemudian mengatakan bahwa ya sudah, kalau begitu kita tetap atas nama bangsa Indonesia, tapi ditandatangani oleh 2 orang yang paling menonjol, yang menjadi simbol pergerakan selama ini. Bahwa Soekarno, Hatta akan tanda tangan, tapi atas nama bangsa Indonesia. Bukan Soekarno, Hatta aja, tapi atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Nah itulah yang kemudian menjadi kesepakatan yang saya kira sifatnya mengikat semua orang dan luhur ya. Karena yang di atas namakan bukan lagi hanya tokoh-tokoh,